terus kemudian hatinya juga masih gampang. Padahal baru naik sedikit udah takut nanti turun lagi, akhirnya keburu jual. Padahal ketika siang makin tinggi, aduh jadi baru dapat sedikit udah selesai. Jadi sehari itu ya walau harus bersyukur juga sih. Sehari itu paling dapatnya cuma 200.000. Ya seperti itu lah. Tapi terakhir ini seminggu kemarin karena saya selalu mengambilnya saham dari batubara berinisial A sama emas berinisial A, ternyata itu pas hari Senin minggu kemarin itu naik sekali. Kemudian saya beli lagi, ternyata itu anjlok turun dan ditunggu sampai hari Jumat kemarin terus turun dan saya tidak berani menjual. Ya seperti itu. Oke. Jadi Bu Yus minggu lalu sempat borong banyak. Saham namanya Adaro sama Antam gitu Bu ya. Iya betul. Setelah diborong langsung kena gampar MSCI, kemudian harga sahamnya anjlok gitu Bu ya. Bener anjlok. Dan saya nggak berani jual karena kalau jual rugi banget, tunggu aja kata saya, tunggu naik aja. Iya, dan Anda sekarang punya porto lagi merah merona gitu Bu ya. Iya betul, kebakaran. Apakah Ibu sudah pernah telepon satuan damkar untuk pemadaman kebakaran? Tidak. Belum pernah Bu? Belum, ya menyabarkan diri aja, menunggu siapa tahu minggu depan naik. Oke, jadi Bu Yus kalau saya tangkap ketika beli saham suka mantengin market tiap menit, betul atau salah Bu? Betul. Jadi Bu Yus, asumsi saya Anda punya usaha atau pekerjaan? Ada pekerjaan. Nah, gimana caranya Anda punya waktu untuk ngintipin market, Bu? Ya, lagi nih pada saat pekerjaan saya mengerjakan pekerjaan saya, tapi saya lirik HP. Tapi pada saat, itu yang pada saat kebakaran itu, ternyata pekerjaan saya tidak memungkinkan saya untuk lihat HP. Jadi akhirnya ketika turun terus saya tidak sempat buat segera menjual, atau ketika naik sedikit ya saya tidak segera menjualnya karena pada saat seminggu kemarin itu kebetulan pekerjaan saya tidak memungkinkan saya untuk bisa melihat HP terus gitu. Oke. Jadi sekarang udah belajar beli saham sebulan. Kendala apa aja yang Bu Yus dapat ketika milih saham, Bu? Pertama sih ya, saya tuh hanya melihat dari support aja kalau pada saat membeli itu seperti itu. Jadi kalau misalkan harganya, kalaupun di supportnya masih misalkan harganya agak tinggi tapi masih di sekitaran support 1, saya coba beli seperti itu. Tapi kadang-kadang yang nggak menyangka juga ternyata itu tuh bisa turun gitu. Dan saya tuh belum ngerti juga cara menganalisa dengan cara menilai grafik kayak gitu-gitu, saya nggak ngerti. Oke, jadi Anda masih belum punya ilmunya, masih belum pede. Loh, kenapa kok Bu Yus nekat masuk ke bursa? Karena 6 tahun lagi saya pensiun. Jadi, kalau saya pensiun, saya akan kehilangan uang berapa persen ya, banyak sekali saya. Jadi rencananya tuh saya pengen pensiun tetap menghasilkan uang banyak. Dan kebetulan saya hobinya traveling juga ke luar negeri, jadi butuh uang banyak juga. Oke, tapi kendalanya Bu Yus ketika beli saham suka mantengin market tiap menit. Gimana kalau Anda traveling ke Dubai, ke Paris, waktunya happy-happy, Anda malah mantengin running trade? Ya itu makanya pengen belajar ke pakarnya nih. Nah itu dia ya. Jadi Bu Yus, saya punya pepatah. Rezeki datang dari hati yang damai dan pikiran yang tenang. Apakah percaya Bu? Percaya. Percaya Bu ya? Iya. Jadi kalau Anda beli saham Bu, kerjaannya tiap hari mantengin market tiap menit, hati galau, kerjaan nggak fokus. Ketika punya saham, ada yang naik, Anda pun nervous. Jual nggak ya? Kalau dijual, gimana kalau tambah terbang? Tapi kalau nggak dijual, gimana kalau turun? Itu kalau sahamnya naik Bu. Tapi kalau amit-amit turun,
Anda pun tambah galau kuadrat. Ini kalau nggak dijual, gimana kalau besok tambah? Turun banyak. Oh, iya. Tapi kalau dijual sekarang, gimana kalau besok terbang naik? Jadi Anda ketika profit galau, ketika turun tambah galau, hati nggak tenang. Maka gimana caranya rezeki datang, Bu Yus? Belum tahu. Nah, belum tahu ya. Lah selama ini Bu Yus kalau punya ide beli Adaro, Antam dan lain-lain itu dari mana asalnya, Bu? Pertama tuh ya cuman baca-baca aja, baca-baca tentang saham atau belajar dari YouTube. Saya belajar dari YouTube. Dan ternyata ketika Anda belajar sendiri, nonton YouTube, ternyata hasilnya malah belum memuaskan sama sekali. Iya. Betul, Bu? Iya. Betul. Iya. Belum. Karena saya yakin kalau Anda nekat belajar otodidak, apalagi nonton YouTube, bukannya Anda tambah pinter, tapi malah tambah bingung. Master A ngomong A, Master B ngomong B. Terus ketika terjun lapangan, kejadiannya C. Ikut siapa terus? Nggak ikut siapa-siapa. Bukannya tambah pinter, malah tambah bingung. Ya, Gimana menurut Anda, Bu Yus? Betul banget? betul banget itu. Betul banget, ya. Lah terus gimana cara yang benar Pak Adi, gitu ya Bu ya, kira-kira? Iya, betul. Iya. Dan hari ini saya akan beri Anda ilmunya. Tapi satu tips buat Bu Yus. Pertama, yaitu Bu, Ya, siap. Anda kalau beli saham itu jangan nontonin market tiap menit. Ya. Lah terus gimana Pak Adi? Ngeliatin harga turun naik. Apalagi saya join forum grup saham tiap hari rame mulu, naik rame, turun rame, jadi galau Pak Adi. Gitu Bu kira-kira? Iya, betul. Tambah banyak ikut grup, apalagi yang gratisan, malah tambah banyak, lebih banyak mudaratnya Bu dibanding manfaatnya Bu. Iya. Iya, ya, udah nggak apa-apa. Yang penting, Bu Yus, hari ini apakah Anda bersedia untuk membuka hati pikiran untuk belajar ilmu baru yang berguna, Bu? Siap, bersedia. Bersedia? Oke, Bersedia. mantap. Ya, maka saya yakin hari ini Anda bisa dapat ilmu yang berguna. Amin. Amin. Terima kasih banyak atas sharingnya, Bu Yus. Ya, sama-sama terima kasih Pak Adi. Sama-sama, Bu.